Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast semuanya, selamat datang di Ngobrol Serius Tapi Santai. Bersama saya Renava Pinky Santoso dan kedua teman saya yaitu saya Salatin Febriandika dan saya Muhammad Jaisuddin. Kali ini kita bahas topik yang lagi rame banget nih di media sosial, yaitu tentang MBG alias makan bergizi gratis. Ya betul sekali, program yang niatnya bagus banget, ngasih makan bergizi gratis buat anak-anak sekolah biar nggak kelaparan, biar fokus belajar, dan tentunya agar kasus stunting bisa turun. Tapi belakangan kok banyak berita miring ya, kayak misalkan keracunan massal, kemudian kebersihan yang kurang terjaga, dan beberapa sekolah yang akhirnya menolak MBG ini. Ini niatnya baik tapi kok malah jadi bikin panik nih. Nah, itu tuh yang bakal kita bedah bareng hari ini. Kita bahas pro dan kontranya, data kasus terkini, dan gimana sih seharusnya program kayak gini tuh dijalankan biar nggak jadi blunder. Jadi, program makan bergizi gratis atau yang disingkat dengan MBG digagaskan sejak awal 2025. Bagian dari program pemerintah, yakni Bapak Prabowo, yang anggarannya itu gak main-main, mencapai kisaran 71 triliun buat tahap awalnya. Tujuannya keren banget sih, membantu anak-anak yang mungkin dari rumah itu belum sempat sarapan, kemudian membantu mereka untuk bisa lebih fokus gitu dengan makanan bergizi yang gratis gitu akhirnya, biar mereka lebih sehat juga. Kalau kita lihat konsepnya sih, ini tuh gabungan antara program sosial, terus ditambah gizi nasional, plus pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, kenapa sih kita anggap pemberdayaan ekonomi lokal? Karena bahan makanannya nih juga bisa diambil dari petani sekitar. Nah, solid kan? Betul sekali. Tapi masalahnya muncul di bagian paling penting, yakni pelaksanaan di lapangannya. Oke, biar kita fair nih. Nah, sekarang kita bahas dulu sisi positifnya dari pendapat kita masing-masing nih. Penasaran kan? Yang pertama, ya jelas anak-anak bisa makan bergizi dengan tanpa bayar ya, apalagi untuk keluarga yang mungkin kurang mampu untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anaknya. Kemudian di sekolah bisa melewati program ini, bisa makan bergizi dan dengan tanpa pungutan biaya. Yang kedua nih, program ini tuh membantu petani dan UMKM lokal seperti petani sayur, habis itu petani yang nanam beras, habis itu yang peternak telur, ayam. Nah, ini disuplai dari warga sekitar untuk program ini. Nah, dan jangan lupa nih efek untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ketahui kalau anak yang kenyang itu biasanya lebih fokus dan semangat untuk belajar. Coba bayangin kalau misalnya kita belajar dalam keadaan lesu, lapar. Nah, pasti nggak fokus kan? Nah, program ini tuh untuk mengatasi masalah itu. Ya betul sekali. Jadi program ini tuh sangat membantu karena banyak teman-teman siswa yang dalam sekolah itu kurang bergizi. Dia tuh sukanya tidur karena kurang suplai gizi yang sangat dibutuhkan dalam usia-usia ini. Ya, intinya MBG ini niatnya sangat keren ya, sangat keren. Negara hadir dalam sepiring nasi bergizi. Tapinya ini nih yang panjang banget. Oke. Nah, sekarang kita bahas sisi gelapnya ya guys ya. Jadi banyak info-info di luar itu bahwasannya siswa yang memakan MBG program bergizi gratis ini mendapatkan keracunan. Lah, lebih dari 10.000 siswa yang dilaporkan keracunan setelah makan dari program MBG ini. Lah, ini apakah benar atau salah?
Data dari JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, menyebutkan total korban keracunan MBG per 4 Oktober 2025 itu ada 10.482 anak di berbagai daerah. Wah, gila sih itu kalau dibayangin satu stadion kecil tuh penuh banget nggak sih? Itu belum yang paling parah, ini ada yang lebih parah lagi. Ada di Bandung Barat, sekitar 1.300-an anak itu keracunan, dan hasil investigasi itu bilang bahwa penyebabnya itu adalah kadar nitrit yang terlalu tinggi dalam makanan. Ini kan hal yang paling basic ya. Nitrit itu kan hal yang paling basic untuk diperhatikan dalam makanan. Kenapa itu sampai kemudian dilewatkan gitu? Ini berita kan yang sedikit bagaimana begitu, tapi ini benar-benar terjadi dan juga sudah di post oleh CNN Indonesia juga. Ini nih ada juga nih laporan dari kampus UGM bahwasannya yang dibilang skala produksi dapur MBG ini sangat kebesaran. Maksudnya dapur menyuplai ribuan porsi per harinya, tapi pengawasannya itu sangat minim sekali. Jadi dari bahan mentah, penyimpanannya sampai distribusinya banyak sekali yang gak sesuai dengan standar higienis lah. Ini bisa mungkin menjadikan teman-teman itu banyak yang keracunan. Nah, belum lagi nih soal logistik. Di beberapa daerah, makanan dikirim jauh-jauh tanpa pendingin yang cukup. Akibatnya, makanan basi sebelum sampai sekolah untuk distribusikan kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Ini serem sih. Apalagi ini kan targetnya banyak dari anak-anak SD ya, yang notabene mereka tuh masih dalam proses perkembangan, pertumbuhan yang gizinya tuh harus benar-benar diperhatikan gitu. Kalau misalkan salah sedikit saja ini bisa berakibat sangat-sangat fatal. Benar sekali, ini perlu ditindaklanjuti sih, karena jikalau nantinya yang harusnya ini program bergizi gratis malah program keracunan, ini sangat fatal sih. Dan ternyata bukan cuma masalah kebersihan aja nih yang dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar dan sekolah-sekolah yang menerima program ini. Ada juga sekolah yang menolak makan bergizi gratis ini. Contohnya pada sekolah SDIT Al-Izzah, di mana para wali murid itu merasa mampu untuk membelikan anaknya itu catering yang sudah lama ada tuh sebelum MBG. Kalau misalnya sekolah aja bisa bayar mahal, nah kenapa catering gak bisa? Kenapa harus mereka mendapatkan makanan gratis dari pemerintah? Daripada menerima distribusi MBG di area sekolah, karena menurut wali murid itu malah menambah resiko kecelakaan, terus sampah hingga masalah keamanan. Ya, benar sekali. Ada juga beberapa sekolah yang mengatakan program ini malah mengganggu ekonomi lokal. Kenapa? Karena selama ini banyak sekali di sekolah-sekolah itu kantin, di mana kantinnya yang mengelola itu dari warga sekitar. Yang berdagang itu warga sekitar. Lah, ini banyak menyebabkan siswa-siswa itu sedikit untuk membeli di kantin karena sudah ada MBG ini. Sekarang warga-warga itu kehilangan daya tariknya, jadi banyak yang tidak membeli dagangan warga tersebut. Belum lagi untuk orang tua yang anaknya itu sudah menjadi korban dari MBG ini, tentu saja mereka mengalami trauma gitu. Bagaimana kalau misalkan ini terjadi lagi? Sebagian besar dari mereka yang mungkin notabene memiliki budget yang lebih, memiliki uang yang lebih untuk anaknya, tentu ingin yang terbaik gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan bekal sendiri gitu. Kalau misalkan ini terus dibiarkan, maka program ini menjadi bermanfaat atau tidak gitu loh. Ada juga yang takut, katanya sekolah itu belum siap punya dapur besar. Akhirnya dapur dipusatkan. Nah, tapi itu malah bikin distribusi itu makin ribet, dan ya seperti tadi jelaskan, kalau misalnya dikirim dari tempat yang jauh itu beresiko basi saat datang di sekolah tersebut. Benar sekali, kasarannya ini seperti dipaksakan karena dari pengelolaan sendiri masih kurang maksimal dan masih belum bisa menata dengan baik, dan ini dapat
menyebabkan risiko seperti basi yang hingga nanti menyebabkan siswa itu keracunan. Nah, sekarang mari kita dengar nih update atau reaksi pemerintah dalam menanggapi masalah atau permasalahan yang muncul berita dari program makan bergizi gratis ini. Nah, dari sisi pemerintahan nih, dengar-dengar nih Kemenkes udah buka hotline 119 buat laporan kalau ada gejala keracunan dari program MBG ini. Tapi di sisi lain ini ada beberapa lembaga kayak JPPI dan UGM nyaranin buat hentikan dulu sementara MBG ini sampai akhirnya persiapannya itu benar-benar siap dan matang gitu agar tidak terjadi nantinya kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Dan sekarang pemerintah katanya mau evaluasi besar-besaran, termasuk kemungkinan ngelola lewat dinas pariwisata dan UMKM supaya lebih terpantau nih program ini untuk kedepannya. Oke, setelah beberapa pembahasan tadi tentang yang manfaatnya dari MBG dan juga resikonya dari program MBG ini, menurut kalian ini masih layak nggak untuk dilanjutkan program ini? Menurut aku sih ya, sebenarnya sih layak-layak aja, karena kan cita-citanya kan mensukseskan masa depan, dimana hal ini harapannya siswa-siswa itu menjadi penerus bangsa yang mempunyai kecerdasan. Dari program MBG ini udah disuplai dengan makanan bergizi, tapi harus ditata dengan baik, baik itu dengan cara di lapangannya, baik itu plottingannya, baik itu higienisnya, itu harus sesuai dengan prosedur. Nah, menurutku juga layak sih. Tapi harus ada pengawasan yang ketat tuh dalam prosesnya. Minimal setiap dapur tuh punya standar keamanan pangannya. Kayak HACCP, suatu sistem manajemen keamanan pangan. Dan ada petugas gizi dari puskesmas atau rumah sakit langsung yang turun lapangan untuk mengecek dan bukan hanya formalitas datang saja. Dan katanya ada TNI atau Polri yang mengawal pendistribusian program ini tuh mulai dari dapur sampai ke sekolahnya agar tidak ada kecelakaan atau masalah yang terjadi di lapangannya, di perjalanannya itu. Nah, betul sekali, karena pada zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang tidak suka lah mungkin membuat isu-isu atau ya main nakal, dimasukin hal-hal yang mungkin dapat meracuni, tidak mensukseskan agenda pemerintah lah. Itu makanya adanya TNI itu juga harus ditingkatkan agar dijaga ketat, mulai dari pengantaran, mulai dari pengemasan, semua proses MBG ini. Dan juga kalau menurut saya nih, jangan langsung jalan tingkat nasional, coba dulu di berbagai sekolah, mulai sekolah-sekolah pilot project, habis itu lihat apa saja masalahnya, setelah itu baru meningkat lagi, baru diperluas gitu sih. Karena kalau misal langsung diperluas itu kasarnya masih dadakan dan itu pun masih belum ada persiapan. Nah, selain itu ada baiknya kita tuh program itu harus melibatkan warga lokal juga, biar semua warga lokal itu merasa terlibatkan, kemudian merasa punya tanggung jawab bersama. Jadi nggak hanya program top down dari pemerintah aja, tapi masyarakat lokal itu juga mereka punya tanggung jawab untuk menyukseskan program ini. Oke, nih kita udah ngobrol banyak banget kayaknya hari ini, mulai dari niat baik MBG, apa sih itu MBG, terus dampak positifnya, dampak negatifnya, terus sampai kenyataan pahit yang ada di lapangan sekarang itu kayak gimana. Intinya, makan bergizi gratis itu merupakan ide yang sangat bagus, akan tetapi eksekusinya harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai yang awalnya bergizi malah jadi beracun atau berbahaya.
Nah, nih buat teman-teman yang dengerin, kalau sekolah kalian ikut program MBG ini, yuk bantu awasi bareng gitu. Tanyakan ke sekolah dapurnya aman atau enggak, sudah dicek atau belum gitu. Nah, karena program ini tuh program pemerintah mungkin kedepannya tuh akan berhasil, akan maju, akan sukses kalau misalnya juga rakyatnya itu juga ikut mengontrol, bukan hanya pemerintah saja, tapi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bakal maju, bakal sukses kalau misalnya rakyatnya juga bisa bertanggung jawab atas program ini. Betul sekali, amin amin. Harapannya semoga lebih baik lagi ke depannya, di mana masyarakat ikut kontribusi dan mendukung program daripada pemerintah ini sehingga sukses. Mungkin sekian dulu obrolan kita, yakni ngobrol serius tapi sedikit nyantai. Ya, sampai bertemu di lain waktu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa makan sehat dan jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya semuanya. Oke, see you. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.